Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Gak kerasa ya, sekarang itu udah masuk tanggal 10 Zulhijjah, yang berarti kita sudah masuk di hari yang namanya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Nah, seperti yang teman-teman tahu, Hari Raya Kurban ini tidak akan pernah mungkin terpisahkan oleh kisah dari salah satu nabi yang kita semua pasti sudah tahu, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan seluruh kisah-kisah beliau itu telah Allah Subhanahu wa taala abadikan di surah As-Saffat ayat 99 sampai 111. Syariat kurban ini pertama kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk menyembelih anak kesayangannya. Siapa itu? Yaitu beliau adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kenapa Nabi Ismail alaihissalam itu dipanggil sebagai anak kesayangannya? Karena ternyata bertahun-tahun yang lalu Nabi Ibrahim alaihissalam itu belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwasanya istri beliau itu mandul. Tapi dengan keadaan beliau yang seperti itu, kan itu susah banget ya. Itu beliau itu tidak pernah putus asa dan tidak pernah menyerah dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dikaruniai seorang anak yang soleh sehingga dapat melanjutkan perjuangan dakwah beliau di dunia ini. Nah, doa beliau itu juga diabadikan di dalam surah As-Saffat ini yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas shalihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Nah, karena beliau itu tidak pernah menyerah dengan keadaan, maka pada suatu hari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya, yaitu adalah kehadiran seorang anak yang soleh yang akan melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah, yaitu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, karena bertahun-tahun yang lalu itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu belum dikaruniai anak dan dibilang bahwasanya istri beliau itu mandul, kemudian tiba-tiba Allah ijabah doa beliau dengan mengaruniakan seorang anak, kan itu beliau tuh kayak aduh senang banget rasanya ya kan. Nah, pas lagi di puncak senang-senangnya, tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam itu bermimpi apa? Bermimpi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan beliau untuk menyembelih anak kesayangannya sendiri. Nah, Nabi Ibrahim yang tahu itu masih ragu dong. Jadi beliau itu tidak langsung memberitahukan kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail, tentang mimpi tersebut karena beliau tuh ingin kayak meneguhkan hati gitu, kayak wah ini bener nggak ya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan ternyata mimpi beliau itu gak hanya sekali. Jadi mimpi beliau itu ternyata terjadi berulang-ulang dan akhirnya beliau itu tuh yakin bahwasannya ini tuh memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya beliau itu memberitahukan kepada anaknya. Beliau bilang, "Wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Tanya Nabi Ibrahim. Terus habis itu dijawablah sama Nabi Ismail alaihissalam, "Wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Insya Allah kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendengar jawaban dari anaknya tersebut itu merasa sangat bahagia banget gitu. Kenapa? Karena beliau tahu ternyata tuh anaknya itu memang benar-benar anak yang soleh. Karena anaknya itu tahu bahwasanya apapun perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus kita laksanakan dengan apapun resikonya.
Nah, atas kesabaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam dalam melewati ujian atau melaksanakan perintah Allah tersebut, akhirnya pada saat Nabi Ismail alaihissalam bersiap untuk disembelih oleh bapaknya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, itu tiba-tiba mukjizat Allah terjadi. Mukjizatnya apa? Mukjizatnya itu adalah atas izin Allah, Nabi Ismail alaihissalam itu berubah menjadi sembelihan yang besar. Jadi yang ternyata yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan Nabi Ismail, tapi sesembelihan tadi. Peristiwa ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah As-Saffat ayat 106 sampai 111, yang artinya sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ibadah kurban tahunan yang dilaksanakan oleh setiap umat muslim ini itu sebenarnya itu adalah bentuk pengambilan pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Nah, dari kisah beliau tadi itu kita bisa mengambil setidaknya 3 pelajaran. Yang pertama itu adalah totalitas dalam kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu memiliki nama julukan, yaitu adalah Khalilullah, yang artinya itu adalah kekasih Allah. Nah, kalau dari ceritanya tadi nih, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan pada saat beliau senang-senangnya punya anak, punya keturunan, itu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ujian kepada beliau untuk menyembelih anaknya sendiri yang setelah bertahun-tahun diidam-idamkan gitu. Nah, dari cerita ini tadi itu tuh seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu tuh mengingatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya anak itu juga merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh sampai yang namanya itu cinta kita itu, cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya itu mengalahkan cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua adalah tentang kemanusiaan. Jadi dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam tadi kita dapat menyimpulkan bahwasanya jangan pernah kita menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Dan juga jangan pernah kita meremehkan nilai kemanusiaan atau nilai dari nyawa seseorang. Nah, karena hal itu kita harus menjamin hak-hak dari tiap orang dengan sangat baik. Pelajaran yang ketiga dan yang terakhir yang dapat kita ambil itu adalah tentang makna pengorbanan. Pengorbanan itu merupakan manifestasi kita sebagai makhluk sosial. Jadi bayangin aja deh, seseorang itu di dalam hidupnya itu cuma menuruti egonya aja dan tidak mau berkorban sama sekali, mengorbankan sesuatu yang dia miliki. Itu pasti dunia ini bakal kacau banget. Oleh karena itu, dari cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam tadi, kita itu dapat menyimpulkan bahwasanya kita itu harus bisa yang namanya menyembelih ego kita sendiri untuk atau demi menggapai keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi dari kurban itu sendiri itu adalah solidaritas sesama dan juga ketulusan murni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau sikap yang kurang mengenakkan hati teman-teman semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada buruknya itu dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.